Halo, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, kembali kita berjumpa di pagi hari yang indah ini di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama dalam program ini. Doa dan harapan saya biarlah setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar menjadi berkat, menjadi tuntunan, bahkan menjadi motivasi kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang umum dan wajar, dan tidak terlalu sulit untuk kita melakukannya atau mempraktekannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, pastilah kita bertegur sapa dan ngobrol, bercanda, berkelakar dan sebagainya dengan dia. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pasti sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja mereka menganggap kita SKSD, artinya sok kenal, sok dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain. Dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita boleh memahami apa yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain. Yang pertama adalah harus penuh kasih mesra. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah walaupun ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan dan menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, semboyan, atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid-murid Tuhan bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau kekristenan yang kita lontarkan dalam percakapan tiap-tiap hari, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip atau kita hafalkan, bukan pula dari jabatan yang kita sandang di dalam gereja. Identitas seorang murid Kristus harus diukur dari bagaimana relasinya yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan juga dengan sesama atau dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda atau ciri kita sungguh-sungguh murid Tuhan adalah ketika kita ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, tanpa pandang bulu, tanpa membedakan status sosial dan sebagainya. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua yang harus kita pahami adalah saling mengampuni. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat dan baik dan yang kekal abadi.
Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Matius 5 ayat 23 sampai ayat 24. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak siapa yang akan terluka? Jawabannya adalah kita sendiri yang terluka dan menderita. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan sangat merugikan diri sendiri, lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Matius 6 ayat 12. Kita mungkin berpikir jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita pantas mendapat pengampunan dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawabannya tentu tidak. Kita pun tidak pantas mendapat pengampunan dari Tuhan kalau standar pengampunan itu adalah pantas atau tidak pantas. Kita semua tak layak, kita semua tak pantas mendapat pengampunan dari Allah. Tetapi karena Allah mengasihi kita, maka Dia mengampuni. Oleh sebab itu, ketika engkau sudah diampuni oleh Tuhan, sangatlah wajar dan gampang seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kehidupan kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya yang luar biasa kepada kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Yesus lakukan untuk kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain yang telah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Orang-orang yang telah diampuni harus juga mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus sungguh-sungguh belajar dan mempraktekkan untuk mengampuni orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi. Apa yang menjadi respon? Apakah engkau hanya cukup mendengar dan tidak mau melakukan? Atau kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Adalah yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih lagi mereka yang melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu, jika engkau ingin berbahagia, maka jadilah pelaku firman Tuhan, yaitu kita harus ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, dan kita juga harus saling mengampuni di dalam Tuhan, karena kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi,
Selamat berkarya, lakukan segala sesuatu tugas tanggung jawab hari ini dengan penuh sukacita, dengan maksimal, lakukan yang terbaik. Maka Tuhan yang melihat setiap hal yang kita lakukan dengan kesungguhan, Dia akan membalas dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Mari kita warnai hari ini dengan penuh ucapan syukur, maka harimu akan berharga, maka harimu akan berwarna yang indah, sehingga kau semangat menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya di sepanjang hari ini. Amin.